Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah muliakan Bapak Pengasuh dan Ibu Pengasuh Pondok Pesantren Modern Tahfiz Fadlullah. Yang saya hormati Kepala MA dan juga SMP Tahfiz Fadlullah, para asatidz, rekan saya, ini pengawas PAI ya, Pak Khalik, Pak Abdul Khalik MPD. Alhamdulillah beliau bisa hadir juga bersama kita. Alhamdulillah. Para aparat pemerintah yang saya hormati, kemudian juga para undangan dan orang tua santri dan anak-anakku santriwan santriwati yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah dan berkah ini kita sama-sama bisa menghadiri acara akhir sanah untuk siswa SMP dan juga Madrasah Aliyah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan bajunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama Kementerian Agama Kabupaten Bogor, saya menyampaikan selamat kepada anak-anakku yang telah naik kelas dan lulus ya dari Madrasah Aliyah gitu. Ya tentu kalian keluar sebagai alumni dari Madrasah Aliyah. Tentu berharap sebagai alumni bisa mengamalkan apa yang didapat selama di pesantren. Kemudian juga atas nama Kementerian Agama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kiai dan juga pimpinan Madrasah Aliyah serta SMP yang telah membantu pemerintah ya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, dalam rangka menyiapkan generasi bangsa ke depan dengan berbekal takwa, ilmu dan akhlak yang baik. Dan tentu di sini ada kekhasannya yaitu tahfiz. Saya kira jarang yang lembaga yang berbasis tahfiz gitu kan. Tadi kita perhatikan juga dari anak-anak kita penampilannya yang luar biasa. Ya, dari apa yang disampaikan pidatonya, ada pidato bahasa Arab, kemudian pidato bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ternyata juga luar biasa. Gitu. Tepuk tangan tuh anak-anak kita. Ya, jadi atas nama Kementerian Agama kami menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Modern Tahfiz Fadlullah yang telah menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, berilmu dan berakhlak. Tentu yang di sini ya dikejar bukan sekedar jasa gitu kan, tapi bagaimana menyiapkan anak-anak kita yang siap menyongsong ke depan yang lebih berkah dalam hidupnya, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kemudian juga kepada anak-anakku, ya kalian di sini sudah dididik selama 6 tahun ya, dari mulai SMP dilanjutkan ke Aliyah, dan di sini
berbasis tahfiz, tapi tentu juga ini keunggulannya tahfiz gitu kan. Tapi tentu juga tetap melaksanakan kurikulum 100% dari Kementerian Agama. Jadi insya Allah kalau melanjutkan itu tidak ketinggalan dengan madrasah-madrasah yang lain karena melaksanakan kurikulum 100% seperti apa yang di struktur kurikulum yang diberikan oleh Kementerian Agama. Keunggulannya di sini adalah kemampuan yang lebih dalam hafalan Al-Quran dan juga kemampuan dalam bahasa Arabnya serta alatnya ya, nahwu dan sorofnya. Ini tentu sesuatu hal yang sangat membanggakan. Dan tentu juga kepada orang tua, nah ini saya kira tidak salah ya, dan ini hal yang tepat saya kira menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Tahfiz Fazlullah ini karena tadi berbekal ilmu ya, yang ilmu umum, kemudian juga anak-anak kita bukan sekedar belajar tapi di sini dididik di pesantren gitu. Oleh karenanya kepada anak-anakku, Bapak pesan paling tidak pertama apa yang sudah dididik di sini, diajarkan di sini untuk bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Di sini dididik, diperhatikan, diayomi, diasuh selama 24 jam. Nah, bekal yang dari pesantren ini tentu ketika keluar dari pesantren ini menjadi suatu bekal yang paling berharga bagi kalian. Ya, dengan melaksanakan apa nilai-nilai ajaran Islam. Kalian biasa bangun mungkin tengah malam atau bangun kalian qiyamul lail untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian juga kalau yang wajib tentu sudah terbiasa kalian lakukan, hal-hal yang sunat juga kalian sudah dibiasakan di sini. Nah, jadi setelah keluar dari sini tentu ini harus dilanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada lakukan di pesantren. Kita yakin dengan berbekal apa yang sudah dilakukan di pesantren ini, dengan berupaya menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, dan janji Allah orang yang bertakwa itu akan apa? Dimudahkan dalam rizkinya, kemudian juga akan dimudahkan dalam urusannya. Nah, kemudian juga akan dimudahkan kalau ada permasalahan-permasalahannya. Itulah berbekal takwa, dan takwa inilah yang bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Jadi bekal yang sudah ditanamkan selama di pesantren, kalaupun keluar kalian dari pesantren, itu bekal yang harus kalian lanjutkan, harus kalian laksanakan, dan itulah bekal yang nanti bisa menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat. Yang kedua yang kalian terima adalah ilmu. Ya, ilmu tentu dengan ini bukan berarti berakhir kita menuntut ilmu. Kita sudah sangat paham utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Ya, ketika keluar dari sini tentu kalian akan dituntut lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam menuntut ilmu. Allah menjanjikan bukan untuk anak-anak yang kuliah yang ditinggikan derajatnya, tapi adalah anak-anak yang berilmu. Oleh karenanya lanjutkan kuliah dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Karena Allah menjanjikan kepada kita apa? Allah akan mendirikan orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, jadi kalian lanjutkan untuk kuliah. Kalaupun kalian tidak kesempatan untuk kuliah, tetap kalian melanjutkan nuntut ilmu di masyarakat. Nah, dan kalaupun kuliah kalian harus sungguh-sungguh dalam menjalankan perkuliahannya. Ya. Karena yang tentu diharapkan adalah kalian mahasiswa yang berilmu. Yang selanjutnya bekal dari sini selain takwa, ilmu, dan juga adalah akhlak. Inilah juga yang pelajaran yang terpenting yang ditanamkan di pesantren, akhlak dan adab, gitu kan? Ya, bagaimana kalian punya akhlak yang baik? Ya, ke siapa? Tentu kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Wabil khusus tentu juga kepada sesama. Khairun nas angpahum linnas, dan sebaik-baiknya kamu adalah yang punya
manfaat untuk orang lain. Untuk punya manfaat bagi orang lain, bagaimana kita juga berhubungan baik dengan orang lain. Kalian bagaimana berakhlak yang baik? Pertama tentu kepada orang tua kalian yang telah bersusah payah menyekolahkan kalian. Harapan daripada orang tua adalah lahirnya anak-anak yang soleh dan solehah gitu. Nah, jadi bagaimana semakin hormat kepada orang tua setelah keluar dari sini. Yang kedua, kalian tentu dapat ilmu di sini karena dari guru-guru dan Pak Kiai. Ya. Jadi manfaatnya ilmu, tentu kalian harus lebih hormat kepada guru-guru kita, kepada Pak Kiai. Ya, berkahnya ilmu karena ridhonya guru kita dan ridhonya Pak Kiai. Oleh karenanya jangan lupa mendoakan guru-guru kalian dan juga Pak Kiai sehingga insyaallah ilmu kita menjadi ilmu yang berkah. Ya. Kemudian juga tentu bagaimana selain kita bisa mengabdikan diri kepada orang tua, kepada guru-guru, kalian juga tentu dicetak untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana kalian bisa mengabdi kepada masyarakat, kalian bisa berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan juga pengembangan ya bangsa dan negara kita ini. Itu yang kita harapkan tentu setelah kalian sebagai alumni dari Madrasah Aliyah. Ya, demikian mungkin yang dapat sampaikan. Saya lagi ucapan selamat kepada anak-anakku sekalian. Ya, kalian di sini dilepas sebagai alumni, kalian dilepas untuk bisa mengabdi kepada orang tua, kepada alma mater kalian dan juga kepada bangsa dan negara kita. Ya. Bangsa dan negara kita masa depan ada di tangan kalian. Mudah-mudahan tentu dari sini lahir para ulama dan juga lahir dari sini adalah para pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Insya Allah kalau bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh, orang yang berilmu, negara kita menjadi negara yang berkah, negara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya penuh berkah. Ke depan kita doakan juga mudah-mudahan pondok pesantren kita ini, Madrasah Aliyah dan SMP Tahfiz Fadlullah ke depan semakin maju dan semakin berkembang, semakin dicintai oleh masyarakat dan semakin banyak kontribusinya dalam rangka berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa ini, mencerdaskan, menyiapkan generasi-generasi ke depan yang lebih baik. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatah Fauzi LC MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam wa tahiyatit tauhid wa tahiyatil ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadratul Mukarramin yang terhormat, kepada muassis serta pimpinan pesantren Tahfidz Al-Quran Fadlullah Abah Yai Muslihan Asrari MHI MA berserta dengan ibu serta keluarga. Yang terhormat kepada perwakilan dari Kemenak Bapak Abdul Khalik MA. Yang terhormat kepada pengawas madrasah Aliyah Dr. Ganjar MA, serta yang terhormat kepada Dewan Guru dan juga Kepala Sekolah SMP Tahfidz Al-Quran Fadlullah. Yang saya sayangi dan saya cintai adik-adik semua santri, wisudawan, wisudawati, dan juga wali santri yang hadir, masyarakat yang ikut menyaksikan. Semoga saja kita semuanya dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melantunkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk gambaran rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang begitu luar biasa banyaknya, yang tidak mungkin terhitung oleh angka. Hingga sampai hari ini, detik ini kita hadir dalam satu acara seremonial yang kita adakan bersama untuk memberikan apresiasi kepada adik-adik kita yang telah menyelesaikan masa pendidikan mereka 6 tahun menjadi santri Fadlullah dari tingkat SMP sampai Madrasah Aliyah. Semoga saja kenikmatan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah anugerah yang bisa kita syukuri, dan nantinya ini akan menjadi satu langkah yang akan bersambut dengan perjuangan dan upaya-upaya kita di masa yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, uswah kita, qudwah kita. Semoga saja kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan untuk terus mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, baik apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayatnya, dalam surat-suratnya yang tertuliskan, ataupun apa yang kita dapatkan dari sunnah-sunnahnya. Dengan itu semuanya kita berharap nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagai kepala sekolah madrasah yang hari ini adalah hari wisuda adik-adik kita, anak-anak kita di kelas akhir. Saya ingin berpesan kepada adik-adik semuanya, yang pertama bahwa dengan kalian telah dinyatakan lulus menyelesaikan masa pembelajaran selama 6 tahun di sini, itu bukan berarti perjalanan akademik kalian selesai. Tidak. Karena Islam itu adalah agama ilmu. Selama kita menjadi sebagai seorang muslim, maka ilmu adalah satu hal yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan kita. Proses belajar kita tidak terselesaikan, tidak selesai hanya dengan kita lulus dari satu tingkatan tertentu. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban salat, kewajiban zakat,
ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya, yang pertama kali disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah akal kita. Makanya surat yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tentang membicarakan salat, bukan tentang membicarakan zakat, tetapi yang pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Allah ingin menyentuh logika kita. Allah ingin menyentuh pikiran kita, karena pada dasarnya ketauhidan kita itu didasarkan kepada ilmu. Maka itu adik-adik semuanya, dengan kalian sekarang lulus tidak berhenti. Terus, ini hanyalah sebuah jenjang yang mungkin jenjang kedua ini selesai, setelah mungkin SMP sudah kita selesaikan, SMA ini kita selesaikan, ada jenjang baru lagi yang harus kalian lakukan. Apa? Meneruskan proses belajar kalian. Dan memang proses belajar tidak harus di bangku kuliah, akan tetapi mungkin itu adalah salah satu langkah kita untuk kemudian mengakses keilmuan. Agar apa? Kita akan semakin berilmu. Karena apa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas, salah satu orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, adik-adik semuanya, ini merupakan sebuah harapan besar dari saya dan mungkin juga harapan besar dari kita semuanya. Saya mempunyai satu mimpi 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan akan lahir doktor-doktor yang hari ini sedang berwisuda. Saya berharap 20 tahun, 30 tahun atau bahkan 40 tahun ke depan ada pemimpin-pemimpin nasional yang sekarang ini sedang kita wisuda di tempat ini. Dan saya berharap nantinya akan lahir tokoh-tokoh internasional, tokoh-tokoh dunia yang akan mewarnai peradaban dunia pun lahir dari wisuda pada hari ini. Dan insya Allah saya menantikan itu, dan mungkin akan terus kita doakan. Dan adik-adik semuanya jangan lupakan harapan saya dan harapan kita semuanya. 10 tahun, 20 tahun saya ingin mendengarkan nama kalian di depannya ada doktor. 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun saya ingin mendengar ada menteri yang ternyata lulusan pesantren sini. Saya berharap, saya ingin mendengar 40 tahun ke depan, saya berharap bahkan mungkin bangsa kita, negeri kita ini akan dipimpin oleh seorang santri yang sekarang ini kita wisuda. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum saya akhiri, Bapak Ibu semuanya, saya ingin berbagi kebahagiaan dengan Ibu Bapak semuanya. Saya mendapatkan kabar bahwa beberapa santri kita yang sudah kemarin mengikuti seleksi pendaftaran mahasiswa baru, alhamdulillah saya mendapatkan kabar ada 5 santri kita, Pak Pengawas, alhamdulillah dinyatakan telah lulus di perguruan tinggi negeri. Dan ini izinkan saya untuk membacakan, dan mari kita doakan juga bersama semoga proses belajar mereka nantinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada santri Rifa Apriliani, alhamdulillah telah dinyatakan lulus dalam seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Kemudian ada Adinda Jahwiyah Sahida Putri. Kemudian ada yang ketiga Aribah Badriah. Dan yang keempat ada Santri Naisila Andini Putri. Dan yang kelima adalah Santri Nazwa Nafisah Rusniana.
Ini merupakan satu kebahagiaan di mana saya bisa mengumumkan ini semuanya, dan sekaligus merupakan sebuah harapan besar. Semoga saja apa yang sudah dicapai oleh santri-santri kita akan bisa diikuti oleh santri-santri yang lainnya. Dan mungkin saat ini kita membacakan beberapa nama yang lulus di perguruan tinggi negeri dalam negeri. Harapan nanti akan kita dengarkan nama-nama dari santri-santri kita yang ternyata lulus di perguruan tinggi luar negeri. Mungkin saja Eropa, mungkin saja Rusia, Amerika, Inggris, ataupun Al-Azhar, ataupun Saudi Arabia. Yang jelas kita harapkan anak-anak Fadlullah adalah anak-anak yang siap berkiprah di kancah internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hablatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarram, para asatid wal asatidah, terkhusus yang kami hormati pimpinan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Fadlullah, Ibu Hajah Fitri Barakah. Yang kami hormati Roisul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Kiai Haji Abah Muslihah SK MA. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Ustadz Fatah Fauzi LC. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Tahfidz Al-Fadlullah Al-Ustadz Iqbal Taufik STHI. Para asatidah wal mudaris wal mudarrisah, at-talamid wat talamidah fi madrasah hadza. Mudah-mudahan kita semua ada pada hari ini di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi menjelang siang ini kita semua bisa berkumpul menghadiri putra-putri kita dalam rangka haflah akhirus sanah. Kalau di sini bahasanya haflah akhirus sanah. Kalau kemarin menghadiri di Bojonggede, ini musim haflah. Haflah at-taharruz, ada haflatul wada. Jadi semuanya kalau sudah selesai mengikuti pendidikan, taruhlah SMP 3 tahun atau SMA 3 tahun, baru selesai yang dikatakan dengan haflah atau wisuda. Wisuda ini kalau bahasa Jawa kolaborasi dengan bahasa Sunda kayaknya. Wisuda, wisudah. Jadi sekolahnya udahan di situ. Dan yang tak terlupakan terkhusus rekan kami pengawas Madrasah Aliyah, yaitu yang terhormat Bapak Haji Dr. Ganjar. Sebetulnya yang harus mewakili dari Kemenag ini beliau ini senior saya. Beliau guru saya junior, cuman sama-sama statusnya berada di pengawas. Kalau beliau ada di bawah naungan Dikmad, pengawas
madrasah. Kalau kami adanya di pengawas pendidikan agama Islam. Jadi ada 2 satker yang menangani pendidikan di Kemenag. Yang pertama ada Satker Dikmad, yaitu lembaga-lembaganya milik Kementerian Agama, di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau saya hanya sebagai pengawas yang tugasnya memberikan pelayanan pembinaan dan penilaian terhadap akademik dari guru pendidikan agama Islam pada sekolah umum. Oleh karenanya izinkan tentunya kami tadi pagi sebetulnya Pak Dokter, saya dapat surat dari Pak Kasih Pak PAI, yaitu Pak Haji Robi Samsi. Kang, tolong besok wakilin, hari ini wakilkan ke Al-Fadlullah. Waduh, nggak enak juga kan gitu. Jadi ini jadi badal. Kalau bahasa santri di Al-Fadlullah berarti jadi badal ya. Badal golat apa badal ba'di minalkul nih, atau badal goyah nih. Karena saya dengar dari Pak Kiai tadi ini lebih banyak menukik kepada balagoh, nahu sorobnya yang diperdalam. Kalau tahfidnya saya merasa terharu dan merasa merinding dari itu. Ketika ngobrol dengan Pak Kiai, ada 9 orang yang sudah hafal 30 juz. Ya, 30 juz ini sangat luar biasa. Makanya kemarin sempat agak sedikit tidak enak ketika beberapa bulan yang lalu ada anak lulusan SD mau masuk ke SMP, membawa sertifikat yang sudah dilegalitaskan oleh Kementerian Agama, tidak diterima oleh salah satu SMP. Alasannya ini adalah bukan berprestasi. Anak itu masuk ke jalur prestasi, ini bukan berprestasi. Nah, ketika itu agak sedikit miris. Kenapa? Karena anak yang dikatakan berprestasi menurut lembaga tersebut, sertifikatnya harus yang dikeluarkan berdasarkan hasil seleksi atau hasil daripada lomba pentas. Kalau bukan dari hasil lomba, maka tidak dikatakan berprestasi. Saya bilang anak yang dapat sertifikat ikut pentas, hafalannya pun dipaksa. Ada hafalan wajib, ada hafalan sunnah. Sementara ini anak lebih daripada berprestasi, hafal 3 juz, 27, 28, 29. Maka akhirnya alhamdulillah setelah ada ketua KKG Kabupaten atas usulan dari Pak Kepala yang tahun kemarin Pak Haji Sukri Panani, anak tersebut bisa diterima di sekolah itu. Nah, dan alhamdulillah bangga tadi sudah disampaikan oleh Kepala Madrasah bahwa dari Pondok Pesantren Modern Tahfidz Al-Quran Fadlullah ini ada 5 orang yang sudah diterima di perguruan tinggi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi akan lahir bupati-bupati yang berasal dari lulusan Pondok Pesantren Fadlullah. Mungkin saya menambahkan, mudah-mudahan 15 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lahir Menteri Agama lulusan dari Pondok Pesantren Modern Tahfidz Al-Quran Fadlullah Tajur Desa Citerep. Ya. Karena tidak tahu bahwa hari ini nasib kita kan tidak tahu. Apakah nasib kita akan seperti ini terus ataupun bagaimana? Oleh karena itu, kun himmata fissara walakin rizluka fil ardi. Gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit walaupun kaki kalian menginjak bumi ini. Jangan merasa kecil hati. Saya sekolah di kampung, di pojok, bahkan jauh dari keramaian, tapi siapa tahu nasibnya melezit lebih daripada orang-orang yang sekolah di perkotaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang pertama tentu pesan kami dari Pak Kasih dan Pak Kepala Kementerian Agama, teruskan dan lanjutkan belajar, jangan dijadikan sebagai akhir. Walaupun ada bahasa akhirus sanah, selesai tahun ini
Dan tahun ini kalau saya perhatikan anak yang lulus tahun ini berarti masuknya masa Covid. Ya Pak Kiai. Jadi pada masa Covid kalian masuk ke lembaga ini. Perjuangan pada masa Covid luar biasa. Mudah-mudahan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dulu waktu mau ngaji, sakit dulu waktu mau masuk pesantren, nggak bisa tatap muka, dibatasin dengan berbagai macam. Karena nggak boleh sholat dipisah, sejadah jaraknya jauh, sekolah pun juga daring semuanya. Tapi hari ini 2026 kalian sudah lulus dan dinyatakan selamat, bahkan lulus dikatakan khairus sana, insya Allah akan mendapatkan hasil yang dulunya sakit tapi akan menjadi ketenangan hidup di masa depan nanti. Oleh karenanya pesan yang pertama, lanjutkan, teruskan, kalian belajar karena wisuda bukan akhir tapi awal dari perjalanan yang baru ini. Ibarat alam dunia ini bukan untuk alam mencari kebahagiaan, bukan alam tempat tinggal, tapi alam dunia ini adalah alam sementara, alam untuk meninggal kita, tapi alam tempat tinggal kita yang abadi adalah di alam barzah nanti. Yang kedua, jaga akhlak dan integritas, akhlakul karimah yang sudah diajarkan oleh para mudaris, mudarisah, para asatid, para asatidah, termasuk pesan-pesan dari para kiai dan para kepala sekolah yang ada. Kalian sebagai siswa-siswi yang hari ini dikatakan lulus, oleh karena itu saya mengingatkan, jaga akhlak dan integritas, karena ilmu tanpa akhlak tentu akan kekurangan makna. Lihat Rasulullah, kenapa Rasulullah berhasil? Dari perdagangannya bahkan sampai menjadi manusia pertama yang bisa memimpin dunia. Semua manusia pada saat itu merasa kagum. Ini disebabkan karena akhlakul karimah yang mulia. Oleh karenanya akhlak yang ada pada diri kalian yang sudah diajarkan oleh para mudaris dan mudarisah, titip saya kepada santriwan dan santriwati untuk senantiasa dijaga, dipelihara, terutama akhlak-akhlak yang berkaitan dengan ubudiyah. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, jangan tinggalkan kebaikan kepada orang tua. Tidak ada manusia yang bahagia karena meninggalkan sholat, namun suka ada manusia tidak sholat tapi bahagia, itu hanya merupakan ujian saja. Dan ingat, kalau kalian ingin bahagia, mumpung masih ada orang tua, bahagiakan kedua orang tua. Kalau ingin mulia hidup, muliakan kedua orang tua kita. Kalau ingin haji namun kita belum mampu, orang tua belum haji, hajikan orang tua kita. Siapapun yang memuliakan orang tua akan menjadi mulia hidupnya. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Ganjar, bahwa kalian menjadi anak-anak yang hebat, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, kalian akan menjadi orang-orang yang lebih menduduki jabatan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan dan iman, insya Allah derajatnya akan berbeda. Pak Kiai duduk di depan, kita di belakang. Kenapa? Ini salah satu pembeda bahwa beliau yarfa'illahu alladzina amanu. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan beriman. Akan kalian rasakan nanti selesai lulus dari sini, kemudian melanjutkan kuliah atau ke pondok pesantren yang lainnya, lulus dari pondok pesantren, pulang ke kampung halaman, ustadz tidak ada, kalian akan memimpin masyarakat dan nanti akan terasa oleh kalian. Jamaah, taruhlah mimpin tahlil saja. Orang yang tahlilan mungkin beseknya satu, tapi pimpinan pondok pesantren atau ustadznya yang jebolan lulusan dari Padullah karena mimpin, bisa saja beseknya jadi 2. Ini sudah terlihat perbedaan di dunia. Kemudian yang ketiga, bangun sebagai agen perubahan baik di masyarakat maupun di lingkungan. Artinya kalian harus bisa membangun akhlakul karimah yang baik, manfaatkan ilmu kalian. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang terakhir, bangun
prestasi dan integritas yang akan menjadikan generasi yang hebat. Jadi terakhir dalam kaitan sambutan ini, di samping menjaga akhlak, di samping pesan untuk melanjutkan sekolah ke lebih yang tinggi, maka kalian pun juga mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa memberikan manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Barangkali ini yang kami dapat sampaikan. Kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, kelebihan tentu tidak akan ada. Billahi taufiq wal hidayah wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.